Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang salah satu penyakit yang biasanya sangat intens menyerang tanaman padi, khususnya ketika musim penghujan seperti saat ini. Oke, kali ini kita akan membahas penyakit hawar daun bakteri. Seperti apa indikasi serangannya serta cara pengendaliannya kita akan bahas tuntas di konten pagi hari ini. Berbeda dengan penyakit belas yang disebabkan oleh jamur, penyakit hawar daun bakteri atau kresek atau juga disebut dengan BLB, Bacterial Leaf Blight, justru disebabkan oleh serangan atau infeksi dari bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae, yang mana serangan oleh bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan tanaman dan juga dapat menurunkan hasil produksi pada tanaman tadi. Sedangkan untuk indikasi serangan dari hawar daun bakteri ini sangatlah mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif, yaitu biasanya gejala akan dimulai dari tepi daun yang berwarna keabu-abuan dan lama-kelamaan daun tersebut akan mengering. Bagian yang kering ini biasanya akan meluas ke arah tulang daun sehingga seluruh daun akan tampak mengering. Dan bila serangan terjadi saat berbunga, maka proses pengisian gabah akan menjadi tidak sempurna, atau bahkan dapat menyebabkan hampanya pada pengisian gabah tersebut. Sehingga pada kondisi seperti ini, maka petani berpotensi kehilangan hasil panen yang dapat mencapai 50 sampai 70%. Dan penyakit hawar daun bakteri ini dapat ditularkan melalui air, angin, ataupun alat-alat pertanian yang biasa kita gunakan, guys. Perkembangan penyakit hawar daun bakteri atau kresek sangat dipengaruhi oleh kelembapan yang biasanya di atas 75%. Itulah sebabnya ketika musim penghujan, penyakit ini akan berkembang dengan sangat baik. Di sisi lain, tingkat keparahan dari penyakit kresek ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pemupukan nitrogen yang terlalu tinggi, kemudian juga kondisi curah hujan yang sangat tinggi, serta varietas rentan yang mudah terinfeksi oleh penyakit ini. Sedangkan untuk pengendalian dari penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama diantaranya,
kita dapat menggunakan benih dan bibit yang sehat, kemudian pemupukan berimbang, hindari pemupukan nitrogen yang berlebihan, serta juga harus kita dapat mencukupi kebutuhan fosfat serta kalium pada tanaman padi. Kemudian kita juga harus menghindari pemupukan saat tanaman kita memasuki fase generatif. Sanitasi lingkungan dan gulma yang menjadi inang juga merupakan salah satu faktor penting untuk dapat mencegah penyakit hawar daun bakteri ini. Kemudian kita juga harus menghindari pengairan yang berlebih, dan ketika serangan sudah mencapai ambang batas pengendalian, kita dapat menggunakan pestisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida di saat padi berumur 14 HST, 24 HST, dan juga 48 HST. Kemudian juga kita dapat mengaplikasikan pupuk silika untuk dapat membantu kekebalan tanaman terhadap infeksi penyakit hawar daun bakteri ini. Itulah beberapa pengendalian yang dapat kita lakukan ketika tanaman kita sudah ada indikasi serangan dari hawar daun bakteri. Oke, sedangkan untuk rekomendasi pestisida yang dapat kita gunakan untuk pengendalian dari penyakit hawar daun bakteri ini, kita bisa mengaplikasikan funguran 80 WP dengan kandungan tembaga hidroksida 80% yang setara dengan tembaga 52%. Kemudian kita juga bisa menggunakan Kaprosat yang merupakan salah satu produk dari Nufarm 345 SC. Kemudian kita juga dapat menggunakan Kopside 77 WP yang merupakan produk dari kapal terbang dengan kandungan tembaga hidroksida 77% atau setara dengan tembaga 50%. Oke, kita bisa menggunakan salah satunya, guys. Tentunya dengan konsentrasi penggunaan yang sudah ada di petunjuk di kemasan masing-masing pestisida ini.